Nah, pada intinya kondisi yang ada di sekitar kita itu semuanya bisa menjadi inspirasi, termasuk inspirasi berdialog dengan diri sendiri. Entah sudah berapa kali nih saya ngobrol dengan diri sendiri nih selama muterin ini dengan tema yang berbeda ya teman-teman. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman Murad Maulana. Teman-teman, seperti biasa ini Jaki di hari Minggu ya. Ini di Community Center Pamulang lagi. Apa ini baru Jaki? Enggak, udah lama sebenarnya teman-teman. Ya, udah sekitar 3, berapa kilo nih? 3,2 atau 3,5 nih. Sebentar teman-teman, saya cek dulu ya. 3,6 tuh. 3,6 kilo ya. Udah mau hampir 1 jam nih, 54 menit. 6 menit lagi 1 jam. Ya, sebenarnya saya udah lama Jaki di sini ya, teman-teman. Tapi sembari ngerekamnya baru sekarang ya. Nah, jalan kaki itu bukan sekedar jalan ya, tanpa tujuan, tanpa apapun lah. Yang jelas jalan kaki itu teman-teman, secara fisik ya kita bergerak, tetapi sekaligus jalan kaki itu bisa berdialog dengan diri sendiri. Kok bisa? Iya teman-teman, mungkin teman-teman yang belajar ilmu komunikasi, katakanlah misalnya komunikasi intrapersonal ya, komunikasi dengan diri sendiri. Nah, ini salah satunya yang saya lakukan. Ini jalan kaki sembari ngoceh sendiri ya, sejatinya sembari menyampaikan pesan memang, tapi pesan itu nggak tahu bisa ditangkap oleh pendengar atau enggak. Yang jelas itu nomor sekian ya. Pada intinya saya jalan kaki berkomunikasi dengan diri sendiri. Lalu apa manfaatnya? Ya tentu saja ini suatu kayak model berkontemplasi lah sekaligus ya. Mungkin teman-teman pernah menyendiri di kamar gitu, lalu ada diskusi antar diri sendiri gitu, nanya terus dijawab sendiri, nanya lagi dijawab sendiri, tapi itu dalam hati misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, ini juga sama teman-teman, cuman memang ini dilisankan sembari ngobrol, sembari ngoceh, maksudnya ngoceh ya dengan diri sendiri pada intinya ya. Cuman memang di sini ada kelebihan. Apa itu kelebihannya? Suasana dan kondisi alam terbuka itu cukup membuat makin semangat, mood juga jadi enak ya. Bisa dengar suara burung, ada pepohonan, taman-taman yang indah misalnya. Ada orang-orang di sekitar yang pada intinya walaupun tidak kenal, tidak ngobrol, tapi itu bisa membuat inspirasi buat kita gitu. Sebagai contoh misalnya ada keluarga jalan kaki bareng dengan suami istrinya, dengan anak-anaknya, itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya sendiri gitu. Wah, enak ya dia bisa begitu ya. Kalau saya oke lah masih jalan kaki sendiri, tapi itu hanya sekilas biasanya. Itu contoh aja ya teman-teman. Jadi membuat penyemangat gitu. Membuat kita jadi terinspirasi. Wah iya ya, asik juga tuh misalnya. Ya walaupun saya juga sering jalan kaki bareng dengan keluarga, itu hanya sekedar contoh aja. Misalnya contoh lain juga ada yang jalan kaki bersama teman-temannya banyakan gitu. Itu juga bisa membuat inspirasi kita gitu. Bisa terinspirasi juga dalam artian iya ya, asik juga nih kayaknya nih jalan kaki bareng sama teman-teman misalnya kayak gitu. Itu contoh lagi aja ya teman-teman. Nah, pada intinya kondisi yang ada di sekitar kita itu semuanya bisa menjadi inspirasi, termasuk inspirasi berdialog dengan diri sendiri. Entah sudah berapa kali nih saya ngobrol dengan diri sendiri nih selama muterin ini dengan tema yang berbeda ya teman-teman. Mulai tentang misalnya katakanlah apa yang saya lakukan kemarin ya, apa yang sudah saya perbuat, karya apa yang sudah saya buat misalnya, atau
next ke depannya nih. Misalnya sekarang mikirin, nah habis ini ngapain lah biar lebih produktif lagi, misalnya kayak gitu. Nah, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan itu ya, sembari jalan kaki nih, akan semakin apa ya, ada polanya, mapping sendiri gitu. Kayak saya sendiri nih, sempet teman-teman mikir, kemarin saya ngapain aja ya? Oh, cuman melakukan ini. Lah, terus selama ini melakukan ini apa nih? Efeknya apa? Misalnya kayak gitu. Itu contohnya aja ya, teman-teman. Jadi jalan kaki itu bukan sekedar hanya jalan, tapi juga ruang untuk berdialog dengan diri sendiri. Kira-kira teman-teman ada yang belum ngerti nggak dengan ocehan saya nih? Tapi kalau masih ada yang belum ngerti ya udah, gak apa-apa. Artinya teman-teman silakan berkomentar aja ya. Pada intinya jalan kaki itu ruang untuk berdialog dengan diri sendiri, entah masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Dan sebenarnya nggak harus sembari jalan kaki, kan bisa diam misalnya di kamar. Ada misalnya ada yang nanya begitu, iya bisa, silakan, itu pilihan masing-masing. Kalau saya sih lebih enak, lebih nyaman sembari jalan kaki, karena pengaruh banget dengan kondisi apa ya, mungkin mental saya, teman-teman. Dalam artian kalau berdiam diri misalnya di kamar dengan ruang yang sedikit katakanlah kanan kiri tembok, ya ruangnya nggak begitu besar di alam terbuka gitu. Saya lebih fresh di alam terbuka, kecuali untuk hal tidur baru ya. Teman-teman, itu aja. Salam jaki, sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.